Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai kutipan dan daftar pustaka. Slide PPT ini dibuat oleh Alivia Kolbiatus Syifa, Arfiah Nurrahmawati, Bagus Akil Saputra, Dila Aulia Ramadanti, dan Ririn Dwi Isjulianti. Langsung saja ke materi yang pertama, mengenai kutipan dan catatan pustaka. Dalam penulisan teks akademik, penulisan kutipan sangatlah penting untuk menunjang pembahasan atau memberi informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang dibahas. Penulisan kutipan dapat disajikan secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, penulisan catatan pustaka dari sumber yang akan dikutip juga perlu diperhatikan dalam penulisan kutipan. Berikut adalah cara penulisan kutipan secara langsung. Kutipan langsung adalah kutipan hasil karya, penelitian, atau pendapat orang lain yang penulisannya sama persis dengan sumber aslinya, baik dalam hal penulisan kata, susunan kata dan kalimat, ejaan, dan tanda bacanya. Penggunaan kutipan langsung yang berlebihan dalam teks akademik akan memberikan kesan bahwa penulis kurang menguasai bahan pustaka yang digunakan. Berikut adalah penulisan kutipan langsung. Penulisan kutipan langsung yang kurang dari 4 baris ditempatkan di dalam teks di antara tanda petik dengan jarak 2 spasi. Jika kutipan yang diambil menggunakan bahasa asing, maka penulisannya dimiringkan atau di garis bawah. Contohnya seperti di bawah ini. Next. Penulisan kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau lebih ditempatkan di bawah baris terakhir teks yang mendahulunya tanpa tanda petik dengan jarak 1 spasi dengan ukuran huruf yang lebih kecil atau sama dan dibuat menjorok masuk 5 ketukan dari margin kiri atau sejajar dengan penulisan alinea yang baru. Jika kutipan yang diambil menggunakan bahasa asing, maka penulisannya tetap dimiringkan atau di garis bawah. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan hasil karya, hasil penelitian atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama persis dengan sumber aslinya. Hanya diambil gagasannya saja, kemudian disajikan dengan gaya penulis sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung ini sama halnya menulis informasi-informasi lain di dalam teks akademik, yaitu ditempatkan di dalam teks dengan jarak yang sama dengan jarak baris dalam teks, tetapi tanpa tanda petik. Contoh penulisan kutipan tidak langsung seperti yang ditampilkan ini. Kemudian catatan pustaka. Dalam penulisan kutipan, penulisan catatan pustaka sangatlah penting untuk menunjukkan sumber informasi yang dikutip. Selain itu, penulisan catatan pustaka juga berkaitan dengan plagiasi. Catatan pustaka dicantumkan di dalam teks, mengawali atau mengakhiri kutipan, dan tidak dicantumkan di catatan kaki. Informasi yang dimuat dalam catatan pustaka hanya nama akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan. Penulisan catatan pustaka yang mengawali kutipan.
yaitu dengan cara mencantumkan nama pengarang. Jika nama pengarang terdiri dari dua kata atau lebih, maka yang ditulis hanyalah nama belakang. Penulisannya dicantumkan di dalam teks yang diikuti tahun terbit dan nomor halaman pustaka yang dikutip dan ditempatkan di dalam tanda kurung, kemudian dilanjutkan dengan kutipan. Tahun terbit dan nomor halaman dihubungkan dengan tanda titik dua tanpa jarak. Jika nomor halaman tidak dicantumkan, maka kutipan tersebut tersebar di pustaka yang diacu. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian penulisan catatan pustaka yang mengakhiri kutipan, yaitu dengan cara menuliskan kutipan, kemudian di akhir kutipan dicantumkan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman yang ditulis di dalam tanda kurung sebelum tanda titik. Nama pengarang dan tahun terbit dihubungkan dengan tanda koma. Tahun terbit dan nomor halaman dihubungkan dengan tanda titik dua tanpa jarak. Jika nomor halaman tidak dicantumkan, maka kutipan tersebut tersebar di pustaka yang diacu. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian penulisan catatan pustaka jika terdapat dua orang pengarang, yaitu dengan menghubungkan nama akhir dari kedua pengarang tersebut dengan kata dan. Kemudian jika terdapat lebih dari dua orang pengarang, maka dicantumkan nama akhir pengarang pertama dan diikuti dengan singkatan DKK. Contoh seperti yang ada di bawah ini. Kemudian penulisan catatan pustaka jika terdapat beberapa karya terbitan di tahun yang sama dari satu pengarang. Sebagai pembeda digunakan huruf A, B, dan C di belakang tahun terbit. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Kemudian penulisan catatan pustaka jika pustaka tidak memiliki tahun terbit, maka dituliskan tanpa tahun sebagai pengganti tahun terbit. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian penulisan catatan pustaka jika perlu penulisan nomor pustaka acuan, maka dituliskan dengan angka Arab setelah tahun terbit dan dinaikkan setengah spasi atau superscript. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian penulisan catatan pustaka jika acuan berasal dari artikel internet, maka dituliskan seperti penulisan catatan pustaka dengan acuan-acuan lainnya, yaitu dengan menuliskan nama belakang penulis artikel dan diikuti dengan tahun publikasi artikel tersebut. Sedangkan judul artikel, alamat website, dan waktu akses dapat dituliskan di daftar pustaka. Jika nama penulis artikel tidak diketahui, maka nama penulis dapat diganti dengan judul artikel. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian penulisan catatan pustaka jika acuan berasal dari pendapat ahli yang dikutip dalam jurnal atau karya orang lain. Maka penulisan catatan pustaka diawali dengan nama ahli yang berpendapat, diikuti kata dalam, kemudian menuliskan nama penulis jurnal, tahun terbit jurnal, dan nomor halaman jurnal yang dituliskan dalam tanda kurung. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang memberikan keterangan tambahan yang tidak berasal dari sumber pustaka. Misalnya, keterangan penjelas yang dibuat oleh penulis sendiri
atau yang diperoleh dari wawancara dengan seseorang. Catatan itu tidak dimasukkan di dalam uraian atau teks karena akan mengalihkan perhatian pembaca dari pokok pembahasan. Catatan kaki ditempatkan di bagian bawah teks pada halaman tempat catatan itu terdapat dan dipisahkan dari teks dengan garis sepanjang 14 ketukan dari margin kiri. Next. Jenis-jenis catatan kaki, yaitu catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap menuliskan mengenai informasi sumber acara lengkap yang terdiri dari nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun terbit, serta nomor halaman. Pada bagian ini, informasi dituliskan secara lengkap pada bagian bawah lembar yang dijelaskan. Yang kedua, ada catatan kaki singkat. Pada catatan kaki singkat terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Ibid atau ibidium, yang berarti sebagai sama dengan di atas. Pada macam ini menunjukkan bahwa catatan kaki sama dengan yang ada pada atasnya. Yang dalam penulisannya ditulis menggunakan huruf besar, diberikan garis bawah, diikuti tanda titik dan koma, selanjutnya nomor halaman. Yang kedua, opteci atau opere citato, berarti dalam karya yang telah dikutip. Penulisannya dipergunakan untuk menunjukkan bahwa catatan kaki tersebut pernah dikutip serta telah disisipi catatan kaki yang lain berasal dari sumber lain. Penulisannya yaitu nama pengarang, opcit, nomor halaman. Yang ketiga, locdecit atau lokocitato yang berarti tempat yang telah dikutip. Dalam hal ini sama dengan kutipan opdecit, namun kutipan berasal dari halaman yang sama. Penulisannya adalah nama pengarang, locdecit, atau tanpa nomor halaman. Next. Unsur-unsur penulisan catatan kaki. Yang pertama, nama penulis atau pengarang. Pemberian nama penulis secara lengkap dan tidak menambahkan gelar yang penulis miliki. Jadi, dalam bagian ini hanya berisi nama lengkap dari penulis tanpa memberikan gelar. Yang kedua, judul tulisan. Menuliskan judul dari sumber yang diambil dengan memperhatikan sumber yang jelas. Dalam penulisannya juga memperhatikan ejaan yang tepat. Next. Yang ketiga, tahun terbit. Pemberian tahun terbit buku atau kutipan yang digunakan pada jurnal biasanya menggunakan istilah tahun publikasi. Yang keempat, nomor halaman kutipan. Mencantumkan nomor halaman pada kutipan yang diambil untuk memudahkan mencari kutipan tersebut. Penulisannya yaitu dengan memberikan tulisan hal dan pemberian nomor halaman pada kutipan. Next. Ketentuan penulisan catatan kaki. Yang pertama, penulisannya dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin sebelah kiri dan berjarak 4 spasi dari tulisan atau teks. Yang kedua, jika catatan kaki lebih dari 1, maka jarak antar catatan kaki dengan catatan kaki yang lainnya sama seperti jarak spasi pada teks. Yang ketiga, jika catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka pada baris yang kedua maupun selanjutnya dimulai seperti margin teks yang biasanya, tepat pada margin bagian sebelah kiri. Yang keempat, nomor pada catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin sebelah kiri. Yang kelima, diketik atau ditulis dengan 1 spasi. Yang keenam, harus diberikan nomor. Yang ketujuh, catatan kaki harus ditulis pada halaman yang sama. Jika terlalu panjang, lebih baik dipotong teksnya daripada memotong catatan kaki. Yang kedelapan, berjarak 3 cm dengan margin bagian bawah, seperti halnya pada aturan teks. Yang kesembilan, nama pengarang harus ditulis sesuai nama aslinya. Pangkat dan gelar tidak perlu ditulis.
Yang ke-10, jumlah buku atau sumber harus diberi garis bawah. Jika diketik dengan komputer, maka harus dicetak miring. Dan yang terakhir, jika nama pengarang 2-3 orang, maka harus ditulis semuanya. Jika nama pengarangnya lebih dari 3 orang, maka tulis saja nama pengarang yang pertama, lalu di belakangnya diberi style atau dan kawan-kawan. Cara membuat catatan kaki di Microsoft Word. Yang pertama, beri tanda kutip, kemudian tuliskan dengan persis kalimat-kalimat yang akan dikutip. Yang kedua, meletakkan kursor di ujung kalimat atau tanda titik. Yang ketiga, memilih tab reference dan klik pada bagian footnotes. Yang keempat, memilih insert footnotes hingga muncul angka berukuran kecil di kanan atas kalimat. Angka 1 juga akan muncul di bagian bawah halaman. Di bagian bawah atau kaki halaman ini tulisannya identitas sumber dengan urutan sesuai ketentuan. Dan yang kelima, lakukan hal yang sama untuk menuliskan catatan kaki berikutnya. Pada catatan kaki berikutnya akan muncul angka-angka selanjutnya. Next. Contoh penulisan. Yang pertama, menulis catatan kaki dari jurnal atau makalah. Nomor kutipan nama penulisan, judul artikelnya dicetak miring, nama jurnal atau makalah, dan volume dan nomornya. Tahun terbit, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, contoh catatan kaki dari majalah yang terdiri dari nomor kutipan, nama penulis, judul artikel yang dicetak miring, penerbit, kota penerbit, tahun halaman. Contohnya sebagai berikut. Dan yang ketiga, contoh cara penulisan footnote dari internet. Nomor kutipan nama penulis, judul artikel yang dicetak miring, URL web, tanggal akses, tahun. Contohnya sebagai berikut. Next. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau artikel ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan suatu penelitian. Gaya penulisan daftar pustaka. Pertama, daftar pustaka sebagai tajuk diketik dengan huruf kapital semua dan diletakkan di tengah sehingga margin kiri dan kanan seimbang dan juga tidak diberi garis bawah. Yang kedua, daftar pustaka disusun menurut abjad nama-nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan jika tidak ada nama pengarangnya. Yang ketiga, lembaga yang menerbitkan tidak ada nomor urut sumber acuan yang disebut harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Catatan kuliah tidak dibenarkan sebagai sumber acuan kecuali diktat yang diterbitkan secara resmi. Jika data sumber acuan tidak termuat dalam satu baris, maka digunakan baris kedua dan seterusnya. Baris-baris tambahan ini menjorok ke dalam 10 ketukan dari margin kiri. Sedangkan jarak antar baris tetap 2 spasi. Selanjutnya, nama pengarang. Nama pengarang ditulis selengkap-lengkapnya, tetapi gelar kesarjanaan tidak dicantumkan. Penulisan nama pengarang ditulis dengan menyebutkan nama akhir lebih dahulu, baru nama pertama. Penulisan nama akhir dan nama pertama dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya William, Junita, H. Dan bisa dilihat di layar.
Tetapi untuk penulisan nama pengarang di atas tidak berlaku bagi nama-nama Tionghoa karena pada nama Tionghoa terdapat unsur nama pertama adalah nama famili. Jadi penulisan nama-nama Tionghoa tidak perlu dibalik urutannya. Contohnya Tan Siji titik Li Ti Guang titik. Jika di dalam buku yang tercantum nama editor, maka penulisannya dilakukan dengan menambahkan singkatan ed di belakang nama. Singkatan ed diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Tidak diberi garis bawah, tidak dicetak miring, dan ditempatkan di dalam tanda kurung dengan jarak satu ketukan dari nama editor. Contohnya Mahota, Orde dalam kurung ed titik. Yang selanjutnya, jika pengarang terdiri dari dua orang, nama pengarang pertama ditulis sesuai dengan ketentuan kedua, yaitu dituliskan nama akhir lebih dahulu, sedangkan nama pengarang kedua dituliskan menurut urutan biasa. Di antara kedua nama pengarang itu digunakan kata penghubung dan tidak digarisbawahi dan tidak dicetak miring. Contohnya Sumarjan, Selo, dan Marta Susilo. Jika pengarang terdiri dari 3 orang atau lebih, ditulis nama pengarang yang pertama saja, sesuai dengan ketentuan butir B, lalu ditambahkan singkatan DKK. Bentuk lengkapnya adalah dan kawan-kawan, yang tidak digarisbawahi dan tidak dicetak miring. Contohnya Singarimbun, Salmon, dan DKK. Selanjutnya, jika beberapa buku yang diaju itu ditulis oleh satu orang pengarang, nama pengarang disebutkan sekali saja pada buku disebut swag pertama. Sedangkan untuk selanjutnya cukup diberi garis panjang 10 ketukan yang diakhiri titik. Contohnya bisa dilihat Hasan, Fuad, titik, dan baris kedua, ketiga dikasih garis-garis dan titik. Lanjut. Tahun terbit. Tahun terbit dituliskan sesudah nama pengarang dan dibubuhkan tanda titik sesudah kata terbit. Contoh seperti pada layar. Yang kedua, jika beberapa buku yang dijadikan sumber pustaka ditulis oleh satu orang pengarang dan diterbitkan di dalam tahun yang sama, penempatan urutannya berdasarkan abjad judul bukunya. Kriteria pembedanya adalah tahun terbit, yaitu dibubuhkan huruf A, B, dan C setelah tahun terbit tanpa jarak. Contoh bisa dilihat pada layar. Jika beberapa buku yang dijadikan sumber pustaka ditulis oleh satu pengarang, tetapi tahun terbitnya berbeda, maka penyusunan daftar pustaka dapat dilakukan dengan urutan berdasarkan tahun terbit yang paling lama sampai yang paling terbaru. Yang keempat, jika buku yang dijadikan bahan pustaka tidak mencantumkan tahun terbitnya, maka di dalam daftar pustaka disebut tanpa tahun. Kedua kata ini diawali dengan huruf kapital, tidak digarisbawahi, dan tidak ditulis miring. Yang kemudian ada judul buku. Judul buku ditempatkan setelah tahun terbit dan diberi garis bawah pada tiap katanya atau dicetak miring dengan komputer. Judul ditulis dengan huruf kapital pada awal yang bukan kata tugas, termasuk unsur ulangan, dan di belakangnya ditempatkan tanda titik. Judul juga berupa laporan penelitian, disertasi, tesis, skripsi, atau artikel yang belum diterbitkan, ditulis dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Yang ketiga, penulisan judul artikel yang dimuat dalam buku antologi atau kumpulan karangan, surat kabar, atau majalah dilakukan seperti poin kedua di atas. Contohnya bisa terlihat. Kemudian, unsur-unsur keterangan seperti jilid dan edisi ditempatkan sesudah judul. Keterangan itu ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, kecuali kata tugas, dan diakhiri dengan tanda titik.
Kemudian, jika sumber acuan berbahasa asing, maka diindonesiakan terlebih dahulu, seperti edition menjadi edisi dan volume menjadi jilid. Kemudian tempat terbit dan nama penerbit. Tempat terbit sumber acuan ditempatkan setelah judul atau keterangan judul, misalnya edisi ataupun jilid. Setelah tempat terbit, dituliskan nama penerbit yang dipisahkan oleh tanda titik 2 dari tempat terbit dengan jarak 1 ketukan. Kemudian sesudah penyebutan nama penerbit ditempatkan tanda titik. Jika lembaga penerbit dijadikan pengarang, maka tidak perlu disebutkan nama penerbit lagi. Tiap-tiap penyebutan keterangan, kecuali penyebutan tempat terbit, diakhiri dengan tanda titik. Sesudah tempat terbit, dapat diberi tanda titik 2. Jika yang dicantumkan bukan nama pengarang, melainkan nama lembaga, maka urutannya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, nama lembaga atau nama badan atau instansi yang menerbitkan. Kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul terbitan. Dan yang keempat, tahun terbit. Tempat terbit. Jika yang dicantumkan bukan nama pengarang dan nama lembaga yang menerbitkan, maka urutan penyebutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata pertama judul buku atau karangan. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku atau karangan dengan nama lengkap, yang keempat, tempat terbit, dan yang kelima, nama penerbit. Berikutnya acuan artikel majalah. Yang pertama yaitu nama pengarang. Penjelasan mengenai nama pengarang buku berlaku juga bagi nama pengarang artikel di dalam majalah. Yang kedua yaitu tahun terbit. Penjelasan mengenai tahun terbit buku berlaku juga bagi tahun terbit artikel di dalam majalah dengan catatan bahwa yang diurutkan abjad adalah judul artikelnya. Yang ketiga yaitu judul artikel. Judul artikel ditempatkan di antara tanda petik. Huruf awal kata-kata di dalam judul artikel ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas. Yang keempat yaitu nama majalah. Nama majalah digarisbawahi didahului oleh kata dalam yang tidak diikut digarisbawahi dan dicetak miring dengan komputer. Huruf awal kata-kata dalam nama majalah ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas. Yang kelima yaitu tahun terbitan keberapa jika ada. Jika tahun terbitan dicantumkan pada majalah yang diacu dengan jarak 1 ketukan, tahun terbitan ditulis tanpa dipisahkan dengan tanda baca apapun dari nama majalah. Keterangan tahun terbitan dinyatakan dengan angka Romawi. Yang keenam, nomor majalah. Nomor majalah ditempatkan di dalam kurung dan ditulis dengan angka Arab dengan jarak 1 ketukan dari tahun terbitan. Yang ke-6 adalah nomor halaman. Nomor halaman tempat artikel dimuat di dalam majalah ditulis setelah nomor majalah dengan dipisahkan oleh tanda titik 2 tanpa jarak. Yang terakhir yaitu tempat terbit, yaitu keterangan tempat terbit merupakan keterangan berakhir tentang majalah sebagai sumber acuan. Sesudah penyebutan tempat terbit diletakkan tanda titik. Dapat dilihat contohnya. Tiap penyebutan keterangan nama pengarang, tahun terbit, dan judul artikel diakhiri dengan tanda titik. Nama majalah dan tahun terbit dipisahkan oleh 1 ketukan, sedangkan nomor majalah ditempatkan di dalam tanda kurung. Nomor halaman dipisahkan dengan tanda titik 2 dari nomor majalah. Berikutnya, acuan surat kabar. Yang pertama yaitu nama pengarang. Penjelasan mengenai nama pengarang buku berlaku juga bagi nama pengarang artikel di dalam surat kabar. Yang kedua yaitu tahun terbit. Penjelasan mengenai tahun terbit artikel di dalam majalah berlaku juga bagi tahun terbit artikel di dalam surat kabar. Yang ketiga yaitu judul artikel. Penjelasan mengenai judul artikel di dalam majalah berlaku juga bagi judul artikel di dalam surat kabar. Yang keempat, nama surat kabar. Penjelasan mengenai nama majalah berlaku juga bagi nama surat kabar. Yang kelima, tanggal terbit. Keterangan tanggal terbit memuat tanggal, bulan, dan tahun terbit. Nama bulan ditulis lengkap, tanggal dan tahun terbit dinyatakan dengan angka Arab. Nama surat kabar dan tanggal dipisahkan oleh tanda koma, sedangkan sesudah tanggal terbit digunakan tanda titik. Yang keenam, tempat terbit. Penjelasan mengenai tempat terbit majalah berlaku juga bagi tempat terbit surat kabar. Contohnya sebagai berikut. Tiap penyebutan keterangan, kecuali penyebutan nama surat kabar, diakhiri dengan tanda titik. Nama surat kabar dan tanggal terbit dipisahkan oleh tanda koma.
Kemudian ada acuan antologi. Penyebutan keterangan tentang karangan di dalam antologi dapat diurutkan seperti berikut ini. Yang pertama, nama pengarang. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul karangan. Yang keempat, nama penghimpun atau editor. Penulisan nama penghimpun atau editor didahului dengan kata dalam dan urutan nama tidak perlu diketik. Penulisan editor sama dengan ketentuan pada sumber acuan buku yaitu EYD. Yang kelima, tahun terbit antologi. Yang keenam, judul antologi. Huruf awal dari kata-kata judul tersebut diketik dengan huruf kapital serta diberi garis bawah. Yang ketujuh, nomor halaman. Penulisan nomor halaman tempat karangan diletakkan setelah judul dan sebelum tempat terbit didahului halaman. Yang kedelapan, tempat terbit. Yang kesembilan, nama penerbit. Contohnya sebagai berikut. Nah, teman-teman, setelah mempelajari bagaimana cara penulisan kutipan, catatan kaki, dan juga daftar pustaka yang benar, angkanya kita mempraktekkan bagaimana cara penulisan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, teman-teman dapat menjawab pertanyaan yang telah ditampilkan pada slide ini di kolom komentar Mijil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.